Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdiri atas nama Tuhan, menyampaikan apa menjadi kehendak Tuhan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi di tempat ini. Terima kasih Bapa dan setiap umat-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Bukalah telinga kami, mata hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan setiap kami pulang dengan sukacita karena ada firman yang hidup yang akan kami bawa. Yang ada firman Tuhan yang kami bawa di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Berikan dulu sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Belum semua, semuanya ya. Kalau saya katakan berhenti, berhenti. Kalau saya katakan belum, jangan berhenti ya. Oke. Luar biasa ya. Puji Tuhan, berhenti ya. Nah saya percaya saudara, ketika kita menaikkan sorak-sorak bagi Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Allah turun tangan. Saya percaya pagi hari ini semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ada di minggu yang ketiga di bulan Desember tahun 2020. Kita mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, berhasil dalam segala bidang kehidupan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita rindu berhasil, setiap kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk kita gagal dalam hidup ini, tetapi berhasil dalam setiap bidang kehidupan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bidang apa yang sedang kau tekuni saat ini? Apakah engkau sebagai karyawan? Apakah engkau sebagai PNS? Apakah engkau sebagai pebisnis? Apakah engkau sebagai perawat, sebagai dokter, atau sebagai ibu rumah tangga? Engkau berhasil di dalamnya. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Tuhan tidak pernah merancang kita gagal, tapi Tuhan merancang kita berhasil dan beruntung di setiap hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah tebusan Allah. Kristus Tuhan telah mati untuk kita. Maka saya percaya nyawanya, tubuhnya, hidupnya telah diberi untuk kita. Maka saya percaya keberhasilan, keberuntungan itu kecil buat Tuhan. Pasti disediakannya buat kita. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, aku diciptakan berhasil. Saya diciptakan berhasil. Tidak pernah gagal, sekalipun ada gagal. Karena firman Tuhan katakan sekalipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun Allah mengangkat juga. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita berhasil dalam kehidupan ini? Bagaimana kita bisa sukses? Nah saya percaya saudara, ada satu tokoh Alkitab yang sangat berhasil dalam hidupnya. Jadi beberapa waktu lalu saudara, pembacaan Alkitab yang saya baca itu adalah 1 Samuel dan 2 Samuel. Saya sangat diberkati, saya coret, saya catat, wah ini nanti saya khotbahkan. Jadi hasil dari pergumulan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baca 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Semua sudah bertemu, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah saudaraku, di situ digaris bawahi berkenan ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap,
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, Tuhan. Jadi saudaraku, rahasia keberhasilan Daud dalam kehidupannya, saudaraku, yang pertama dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Daud ini berkenan di hati Tuhan. Nah saudaraku, bahasa Ibrani ketika saya teliti, saya lihat bahasa Ibrani berkata berkenan adalah ratsa, like dan suka. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan begitu suka dan Tuhan begitu like kepada Daud. Tuhan begitu senang kepada Daud. Makanya dikatakan bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada yang lain, kepada orang yang berkenan di hatinya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rahasia keberhasilan Daud yang pertama, Daud hidup dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Daud hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 5 dan 7 dan 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki, mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Ayat 6, ayat 7. Ya. Iya, di situ dulu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini berkenan di hati Tuhan. Padahal saudaraku ketika kita lihat bahwa dikatakan 1 Samuel 16 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan ketika ada pengorbanan di kota itu, semua anak-anak Isai telah dikuduskan supaya hadir pada waktu pengorbanan persembahan di kota itu. Tetapi saudaraku bayangkan bahwa semua anak-anak Isai ada di situ. Tapi ada satu orang yang tidak ada di situ, itulah Daud. Saudara bayangkan ketika ada persembahan pengorbanan di kota itu, ada satu anak yang terlupakan. Ada satu anak yang tidak dianggap. Ada satu anak yang tidak diundang dalam pengorbanan itu. Dengan kata lain, Daud ini tidak penting di keluarga itu. Daud tidak dianggap, tidak penting. Tetapi saudaraku, ayat yang ke-7 dikatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rahasia perkenanan Tuhan di hadapan Allah, Daud ini berkenan di hati Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat hati Daud. Saudaraku, dikatakan bahwa Daud ini adalah pemazmur yang disenangi di Israel. Saya percaya, saudara, dikatakan di ayat yang lain, saudara, dikatakan bahwa dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Sementara dia mengembalakan, dia memainkan serulingnya. Dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia bermazmur, makanya ada muncul kitab-kitab mazmur. Itu adalah hasil hubungan Daud dengan Tuhan. Itu adalah hubungan dia yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Makanya kitab-kitab mazmur itu ada. Itu karena hubungan Daud dengan Tuhan begitu indah. Makanya Tuhan mengenal hati Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau mau berhasil dalam hidup ini, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam perkenanan Tuhan, mungkin di tempat yang tersembunyi engkau berdoa, engkau menyembah, engkau mengagungkan Tuhan, tidak, yang lain tidak lihat tetapi Yesus lihat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun pelayananmu, apapun yang kau kerjakan saat ini, kerjakan untuk Tuhan. Kerjakan untuk Tuhan, bukan manusia. Karena manusia kadang-kadang tidak lihat apa yang kita kerjakan. Tetapi Kristus Tuhan, dia lihat apa yang kau kerjakan. Katakan amin. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Katakan samping kiri kanannya, yang dekat-dekat saja, yang keluarga. Ya.
Jadi saudaraku, hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan melihat hati Daud. Daud sangat mengasihi Tuhan. Daud sangat mencintai Tuhan dalam hidupnya. Makanya saudaraku, ketika dia bermazmur, ada banyak puji-pujian mazmur yang dinyanyikan oleh Daud kepada Allah. Dia sangat mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang mengasihi Tuhan, dia pasti berhasil dalam hidupnya. Amin. Seseorang yang takut akan Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan, yang selalu hidupnya mengagungkan Tuhan, dia pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah yang kedua, mengapa Daud begitu dikenal oleh Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, 1, 2, 3 Yas. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Jadi saudaraku, ketika Saul disingkirkan, Allah telah melihat seseorang yang masih muda, yang masih kemerahan Daud ini, yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan memilih dia dari padang. Tuhan memilih dia, makanya dikatakan seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau engkau berhasil dalam segala bidang kehidupan, jikalau apapun yang kau kerjakan, engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan melihat setiap hatimu, ya, dan engkau melakukan kehendak Tuhan, maka keberhasilan, kebajikan Tuhan akan mengikuti langkah-langkah jemaat GKRI Bukit Zaitun Tiban 5. Katakan amin. Berikan dulu sorak-sorak bagi Tuhan kita. Sebab jemaat GKRI itu diciptakan Tuhan berhasil dalam hidupnya. Berhasil di tengah-tengah keluarga. Ya, mungkin kita di tahun 2020 ini, ada kegagalan. Percayalah, Tuhan pasti mengangkat engkau. Engkau yang baru diangkat Tuhan menjadi polisi, ada 3 orang di tempat ini. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, mana dia yang 2 orang lagi? Yang polisi, ada di sana. Yang 1 orang lagi. Ya, jadi saudaraku, anak-anak muda, jikalau engkau contoh Daud, masih muda, masih kemerah-merahan, tetapi dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Hatinya itu dilihat oleh Tuhan. Hambaku Daud, aku berkenan kepadanya. Maka saudaraku, dari tempat tersembunyi, Allah mengangkat dia begitu tinggi. Mengangkat Daud ke istana, bahkan menjadi penguasa di istana. Menjadi raja atas Israel. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GKRI yang ada di tempat ini, saya percaya keberhasilan menjadi bagianmu. Jikalau sepanjang tahun ada mungkin kegagalan, percayalah Tuhan menyediakan penyediaan yang berhasil. Karena saya percaya saudaraku, beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan katakan ada berkat yang tersimpan di sorga. Akan disediakan, akan dikeluarkan Tuhan dari perbendaharaannya bagi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Katakan amin. Berkenanlah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya saudara, di gereja ini orang lain tidak lihat, tetapi saya mengerjakan semua itu untuk Tuhan. Saya bersih-bersih, saya bersih ini dan itu, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Karena saya tahu dari Tuhanlah saya menerima upah. Jadi saudaraku jemaat Tuhan, jangan perhitungan dengan Tuhan. Jikalau engkau mau berhasil, saudara tahu ketika saudara di pekerjaan. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan. Saudara tahu jam 6:04 saya sudah ada di perusahaan. Karena saudaraku dulu saya jalan kaki dari Kartini itu ke perusahaan PT Volek. Jadi saudara paskat saya itu sudah tercatat di situ jam 6:04. Jadi makanya ketika karyawan terbaik saya pernah dapat saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh, ketika saya di kampus, saya terbiasa itu, saya sudah tertanam dalam hidup saya datang lebih awal dari siapapun. Benar saudara, ketika di kampus bersih-bersih, saya duluan saudara. Jadi ketika saudaraku tiba-tiba diam-diam itu dosen kami masuk ke kamar, kami tidak tahu. Tapi yang dilihat tempat saya, tempat tidur saya yang paling bersih dan rapi.
Ketika diumumkan dari depan saya kaget, saya tidak tahu. Saya lakukan untuk Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika lo ada di tempat ini, di gereja ini, pelayanan apa saja, bersih-bersih, pungut sampah, lakukan untuk Tuhan. Tuhan yang melihat. Katakan amin. Tuhan yang melihat. Jangan saudaraku, ini bukan tugas saya. Oh ini bukan pekerjaan saya. Tidak. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Berhasillah di dalam Tuhan. Amin. Nah itu yang pertama, saudara, rahasia keberhasilan Daud dalam kehidupan. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 12 dan 14. Ya, 1 Samuel 18 ayat 12 dan sampai 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di dekat dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rahasia keberhasilan Daud dalam kehidupan ini, dia disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, dalam hidup kita ini kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, mau jadi apa hidup ini? Kita butuh penyertaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Saul dilihat bahwa Daud ini disertai Tuhan, dia takut saudara. Ternyata saudara, orang yang disertai Tuhan, orang-orang di luar Tuhan itu takut sama kita. Katakan amin. Karena roh Tuhan ada pada kita Bapak Ibu. Jadi saudara, ketika dilihat Saul, Daud ini disertai Tuhan, dia takut. Bahkan di segala gerakan, di salah pertempuran yang paling sengit, Daud ditempatkannya. Sebisa mungkin Daud ini dibinasakan. Sebisa mungkin Daud ini mati celaka. Supaya apa? Supaya kerajaannya tetap bagi dia. Tetapi namun Tuhan menyertai Daud. Dia disertai oleh Tuhan. Ketika saudaraku, bisa saja saudaraku, di tempat pekerjaan atau di mana saja, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita. Dia berkata-kata buruk tentang kita. Padahal belum tentu seperti yang dia katakan. Ada aja mungkin orang mau menjolimi kita. Ada mungkin orang berkata-kata tidak benar tentang kita. Manusia mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah menjadi lawanmu? Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada sama sekali. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini. Jikalau kita sampai hari ini, Ebenezer, Allah menyertai kita. Sampai hari ini sepanjang tahun 2020 di masa pandemi, sampai hari ini Allah menyertaimu. Katakan amin. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Kita disertai Tuhan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, hari ke hari. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Bulan yang lalu saudara, hampir mungkin seperempat jemaat kita itu sakit. Hamba Tuhan sakit, jemaat-jemaat sakit. Jadi saudara, itu pergumulan masa-masa sulit di tengah-tengah jemaat ini. Tetapi kita bersyukur kepada Allah di sorga, yang sampai hari ini kita bisa beribadah, kita sehat semua karena kebaikan Tuhan, semua penyertaan Tuhan. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Allah menyertai kita. Ebenezer sampai hari ini. Apakah di antara jemaat ada yang tidak makan? Apakah di antara jemaat tidak ada bekerja, pengangguran bertahun-tahun? Kalau ada jemaat pengangguran bertahun-tahun, mari datang ke sini. Kita doakan terbuka pekerjaan. Ya, oh Pak Dimpos dia katanya bertahun-tahun pengangguran ya Pak ya. Percayalah tahun 2021 berkat pekerjaan terbuka padamu. Semua jemaat kita hidup di dalam kelimpahan, ada di dalam berkat Tuhan, di dalam keberhasilan, kesuksesan bagian kita. Takutlah akan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bagi kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, seseorang mau berhasil dalam hidupnya, mintalah penyertaan Tuhan. Usaha apa yang sedang kau kerjakan saat ini? Engkau sebagai karyawan, engkau berhasil menjadi karyawan yang unggul.
Amin. Engkau menjadi karyawan yang diberkati. Engkau menjadi sukses di sana, engkau berhasil. Berhasil saudara bukan karena engkau naik jabatan atau kau dapat uang banyak. Tetapi berhasil di dalam Tuhan. Engkau mampu menjadi berkat untuk orang lain. Itu berhasil menurut ukuran Tuhan. Jadi saudara ketika ada promosi. Oh saudaraku ketika ada promosi. Itu hambaku yang satu itu. Ketika nanti si Ezra atau 3 polisi ini. Mereka dikenan Tuhan, hati Tuhan berkenan atas mereka dan ada penyertaan Tuhan buat mereka. Ketika ada promosi jabatan, siapa yang diangkat? 3 pemuda inilah, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan begitu mengangkat mereka, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudaraku kemanapun kita melangkah, mintalah penyertaan Tuhan. Kemanapun kita bekerja, mintalah penyertaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, usaha, bisnis apapun, mintalah penyertaan. Supaya Tuhan memberkati usahamu dan engkau berhasil. Dan ketika engkau berhasil, engkau mampu berkat untuk orang lain. Jadi perbendaharanmu, keuanganmu berlimpah-limpah. Sehingga ketika ada pembangunan gereja, siapa yang menyumbang 100 semen, angkat tangan langsung. Karena hidupnya diberkati. Dia berhasil dalam keuangan, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah itu yang kedua Bapak Ibu, disertai oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita disertai oleh Tuhan. Nah saudaraku kita baca 1 Samuel 5 ayat 10. Dua Samuel 5 ayat 10 ya. Ya baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Makin lama makin besarlah kuasa Daud, makin termasyur, makin disegani, makin hormat orang kepada Daud karena ada penyertaan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, ketika ada penyertaan bagimu, orang pun akan melihat sungguh orang itu disertai Tuhan. Sungguh orang itu ada nama Tuhan dalam hidupnya. Orang segan dan hormat kepadamu. Itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu, tetapi itu nyata firman Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan membuat orang segan kepada kita, membuat orang hormat kepada kita. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan yang nyata atas hidupmu. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mengapa Daud berhasil dalam hidupnya? Kita baca 1 Samuel 2. 1 Samuel 23 ayat 2, 4. Ya, itu dulu ya. 1 Samuel 23 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Palestina itu? Jawab Tuhan kepada Tuhan, pergilah, kalahkanlah orang Palestina itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat yang keempat. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Palestina ke dalam tanganmu. Ya, ayat yang ke-10, 1, 2, 3 ya. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila untuk memusnahkan kota itu karena aku. Ayat yang ke-12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan orang oleh warga kota Kehila, aku ke dalam orang-orang ke dalam tangan Saul, firman Tuhan akan mereka serahkan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rahasia keberhasilan Daud yang ketiga, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi saudaraku, di dalam segala tindakan Daud, dalam segala peperangan saudaraku, di dalam segala hal, dia selalu minta keputusan Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita meminta keputusan Tuhan dalam hidup ini, supaya apa? Supaya kita berhasil dan beruntung. Ada banyak saudaraku di tengah-tengah kehidupannya karena banyak pergumulan, banyak persoalan, dia tidak tahu lari kemana, dia tidak tanya Tuhan. Tetapi hari ini jemaat Tuhan, GKRI Bukit Zaitun, jikalau engkau punya persoalan, jikalau engkau punya tantangan, tanyalah Tuhan. Amin. Tanyalah Tuhan, mengapa Daud dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah kau serahkan mereka kepadaku? Apakah kau serahkan mereka ke tanganku? Aku akan menyerahkannya. Tuhan, apakah engkau Tuhan memberikan mereka, menyerahkan mereka ke tanganku? Ya.
Jadi segala sesuatu aspek dari hidupnya Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan tanya manusia. Saudara, kalau kau punya persoalan pergumulan, jangan tanya manusia. Belum tentu kita ditolong. Tapi kalau tanya Tuhan, Dia pasti tolong kita. Dia pasti buka jalan-jalan baru bagi kita. Terbuka lebar bagi kita janji-janji Tuhan. Saudaraku, penyertaan Tuhan itu penting bagi kita. Dan keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup ini sangat penting. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa jemaat yang ada di tempat ini, dan saya sangat yakin kepada Tuhan, jikalau kita, saudaraku, tahun 2020 ini berkat Tuhan tersedia, maka 2021 berkat makin melimpah dalam hidup kita. Makin disediakan, makin terbuka, makin terbuka. Kenapa? Selalu bertanya, selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang ada di dalam keputusan-keputusan Tuhan, dia akan selalu berhasil. Tuhan, usaha apa yang akan saya buka? Tuhan, usaha apa yang harus saya buat? Tuhan memberikan kita ide-ide baru. Tuhan memberikan kita kreativitas untuk memulai satu yang baru. Ini Pak Ramli katanya kemarin dia sudah buka usaha Go Champion. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi betul. Gak tahu saya, cuman saya lihat aja mobilnya. Ada Go Champion. Apa ini Pak? Saya pikir ini bahasa Cina. Go Champion. Ya seperti itulah ya. Buka usaha. Tapi jangan lupa Pak, undang hamba Tuhan untuk berdoa supaya tambah sukses. Haleluya. Itu saudaraku rahasianya. Ya kemarin Ibu Linda minta doa ya. Jadi betul. Jadi sekalipun kita tidak dikenal oleh Pak Radiapo. Betul, Bu, doakan ya Bu. Kami doa. Bersyukur ada dalam bagian Radiapo sekalipun dia tidak kenal kita, tapi Ibu Linda kenal kita. Dia berhasil dan sukses. Saya berdoa, Tuhan, jikalau Ibu Linda bolak-balik ke Medan, tinggalkan keluarga sampai kalau dia bilang, ya kapan dia singgah aja lah Bu katanya. Jadi bolak-balik ke Medan, ke Siantar. Aduh, saya pikir Tuhan janganlah sampai dia sia-sia. Dia sudah tim kampanye di sana untuk mendukung saudaranya. Apa yang terjadi Bu? Berhasil. Itu kenapa dia minta penyertaan Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai Ibu Linda yang ada di sana. Dan juga saya percaya bahwa dia pun selalu bertanya kepada Tuhan. Dan juga ada orang-orang mendukung dalam doa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi saya lihat Pak Ram sudah senyum-senyum dia. Jadi jikalau ada yang jemaat-jemaat di tempat ini yang mau buka usaha, lapor ke kita. Biar kita doakan pengurapan ada di usahamu. Ya, kalau Apostel Daniel saudara, kalau ada jemaatnya itu yang buka usaha apapun, selalu diundang doakan supaya berkat dari gembala itu turun. Pengurapan itu dalam auto usaha itu berhasil. Percayalah, doa gembala itu hamba Tuhan itu. Bukan aku mau mengada-ngada Bapak Ibu, tapi itu luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa beberapa waktu yang lalu ini, bahwa ketika Pak Salomo itu sakit, jadi waktu itu saudara ini kesaksian sedikit. Jadi waktu itu saudara kan tes rapid. Ya. Jadi beberapa hari baru keluar tes rapidnya. Tapi saya punya keyakinan bahwa dia disertai Tuhan, bahwa saya tanya Tuhan, apakah dia COVID? Benar saudara, karena saudara tanda-tandanya iya, dia batuk, demam, berapa hari enggak turun-turun. Ya Tuhan, apakah suami saya ini COVID Tuhan? Kata Tuhan tidak, saya tenang, saya damai sejahtera. Jadi ketika saya katakan Tuhan saya bersyukur suami, jadi ini belum keluar Bapak Ibu. Ini dokter dari puskesmas sudah SMS saya terus, tapi saya abakan. Bu, itu harus di ini nanti dijemput, kan belum keluar kan tes rapidnya. Nanti dijemput ya Bu, begini bla 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 bla. Jadi saya bilang, saya jawab, saya sudah tanya Tuhan, suami saya bukan COVID. Dalam nama Yesus, saya balas. Yang penting dia dengar nama Yesus, saya WA. Jadi enggak dibalas lagi karena ada nama Yesus, enggak apa-apa. Yang penting suami saya bukan COVID. Jadi saudaraku yang dikasih itu akhirnya dia sehat, saya berdoa untuk jemaat yang lain juga. Kita bersyukur jemaat kita semua sehat-sehat. Amin. Semua karena apa? Karena kebaikan Tuhan di tengah-tengah jemaat kita ini. Saya berharap Bapak Ibu, apapun dalam keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup ini, selalu kita disertai oleh Tuhan. Amin.
penyertaan Tuhan ada bagi kita di tahun 2021 ya. Ini saya yang terakhir berkhotbah tahun 2020. Kita akan ketemu di 2021. Karena kami rencana pulang tanggal 27 minggu depan. Kami akan pulang ke kampung. Jadi ini kesaksian saya Bapak Ibu, di bulan yang ketiga atau bulan yang keempat, orang tua kami itu sakit keras. Ya, akhirnya dari Onan Runggu dibawa ke Pangururan 2 jam dalam perjalanan, sangat tersiksa. Tapi kami pada waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Tuhan, jikalau ada apa-apa, bagaimana orang tua ini tidak dijenguk. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Jadi rencana kami saudaraku, bulan Desember ini tanggal 29 akan kasih makan orang tua. Ya, sebagai upah penghormatan terhadap orang tua. Tanggal 29 kami akan kasih makan orang tua. Jadi dukung kami dalam doa bahwa tanggal 26 akan tes rapid dan hasilnya pun akan non reaktif. Jadi saudaraku, saya percaya, itu pun saya tanya Tuhan pulang tidak? Kalau kondisi situasi saat ini tidak memungkinkan pulang kampung, dikit-dikit tes rapid, dikit-dikit ini, itu ini, banyak kali. Tapi ketika saya tanya Tuhan dalam hati saya, Tuhan pulang tidak? Kata Tuhan pulang, jadilah berkat di sana. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang mau kita berhasil di tahun 2020, jadilah berhasil. Di tahun 2021, jadilah berhasil. Di tahun-tahun selanjutnya, keberhasilan, kegagalan ditolak dalam hidup kita. Sebab Allah menciptakan kita berhasil di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi remah dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Hirala batahara nama she, irala barabataha karana masikira bahara nama taya sikia, irala rana nata hayashe. Dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Allah di sorga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hidup ini Tuhan, kami sungguh yakin bahwa hidup kami selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Seperti Daud berkenan di hati Tuhan, demikianlah kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai setiap hidup kami. Dalam setiap tindakan kami selalu bertanya kepada Tuhan. Dan keputusan Tuhanlah yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin.